Hai Romo, bilang halo. Halo Oma Karo. Hai Cio. Hai, bilang. Ingat nggak Cio kita pergi retreat Cio di sana? Di mana kemarin retreatnya? Di itu. Di mana ya? Kaliori. Aduh. Itu Romonya, lihat tuh Romonya cari Cio. Boleh ajak ngobrol? Berdiri dulu. Nyanyi-nyanyi apa kamu? Belum pada gabung ya? Biasanya telat-telat Romo, nanti baru pada masuk. Oh iya. Wisnu. Hai Romo. Sekarang di mana, Mo? Di Sumba. Oh, belum jadi Romo ke di Sumba. luar negeri tuh, Romo. Korban COVID. Korban COVID. Romo bisa aja. Tapi Romo, stolanya keren loh Romo. Stolanya dari kain Sumba ya Romo. Gitu, ditutup. Jadi ya nggak kelihatan banget. Aku bingung. Oke, Kres, yuk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali. Malam ini kita akan bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Decius Kaki CSSR. Selamat malam Romo. Lama tidak bertemu, senang sekali malam ini akhirnya kita bersama bertatap muka lewat layar yang ada di depan kita. Malam ini istimewa sekali karena perayaan Ekaristi akan diselenggarakan dari 3 tempat, yaitu dari Romo akan live dari Sumba, tim pujian live dari Ruko Roksi Cikarang, dan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ya, apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir beserta dengan kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau meminta Tuhan memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya. Kita angkat satu pujian. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
Suara Romo kedengaran? Apakah suara Romo kedengaran? Oke. Saudara dan saudariku, marilah kita mulai perayaan Ekaristi kita dengan meletakkan nama Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, teman-teman PDKK Elsa yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Kembali kita bertemu dalam Ekaristi Kudus pada malam ini. Kita percaya walaupun kita dari tempat yang berbeda dan berjauhan, Roh Allah lah yang mengundang dan mempersatukan kita semua. Dan tema perjumpaan kita malam ini, saya mengajak kita untuk menyadari bahwa kita diundang untuk menghidupi karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih dalam suasana Prapaskah, kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita senantiasa diteguhkan dan dikuatkan di dalam mengisi hari-hari hidup kita. Sehingga kita pun pada saatnya layak merayakan Paskah dengan hati yang pantas. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua, supaya doa, pujian, syukur, dan harapan kita pantas di hadapan Tuhan. Mari sekarang kita siapkan batin kita. Kita menyadari salah dan dosa-dosa kita. Dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin.
Dalam Ekaristi Kudus ini, kita menghaturkan beberapa ujub dan intensi misa. Yang pertama, kita mohonkan kepada Tuhan supaya komunitas PDKK Elsa Cikarang bersama dengan seluruh anggotanya senantiasa dijaga, dituntun, dan diberkati oleh Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita mohon agar komunitas ini sungguh dijaga oleh Tuhan, diberkati, dan dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu kehidupan kita semua. Yang kedua, kita mohonkan rahmat kesembuhan bagi Ibu Tris Lontoh, Ibu Patricia Gunawan, Bapak Hengki Kodiat, Bapak Randy, Bapak Willy, dan juga seseorang yang sedang sakit, juga saudari kita Yen. Kita mohonkan kepada Tuhan supaya mereka semua yang sedang sakit atau dalam proses penyembuhan sungguh dijamah oleh Tuhan, dan mujizat kekuatan serta pemulihan Tuhan curahkan atas mereka semua. Juga kita berdoa bagi juga seorang umat yang memulai usaha pekerjaannya. Kita mohon agar diberkati oleh Tuhan dan diberikan hasil yang menggembirakan, hasil yang membawa berkat dan sukacita bagi mereka yang berusaha dan keluarganya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, terima kasih pada malam yang indah ini, dari tempat yang berbeda, dari tempat yang berjauhan, Engkau mempersatukan kami dalam perayaan Ekaristi Kudus komunitas PDKK Elsa Cikarang. Tuhan, pandanglah umat-Mu ini, pandanglah kami semua. Semoga kami senantiasa membangun karakter Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun siap untuk menjalani hari-hari hidup kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan berjuang menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan pertama diambil dari Ibrani 12 ayat 4 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 15. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok
tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi setiap langkah kami. Ini kami yang selalu rindu akan kehadiran dan lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan, Raja Raja mulia dan dan kekal. kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi untuk yang baru bergabung, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema permenungan untuk kita pada malam ini, menghidupi karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Menghidupi karakter Tuhan dalam diri kehidupan kita. Saya memulai dengan sebuah kisah yang mungkin teman-teman sudah ada yang pernah tahu, yang disebut dengan kintsugi. Kintsugi itu dari seni dari Jepang ya, yaitu tradisi atau seni membetulkan barang pecah belah yang sudah rusak, yang sudah pecah. Biasanya kita kalau ada barang-barang pecah belah, misalnya piring, mangkuk, atau gelas, kalau pecah, biasanya barang-barang itu kita akan buang. Biasanya begitu kan, teman-teman ya? Tetapi di dalam tradisi kintsugi di Jepang, justru barang-barang yang pecah belah itu tidak dibuang. Barang itu justru dipertahankan dan disambung lagi menggunakan dengan barang yang berharga, dengan cairan emas atau perak, atau dengan barang lain yang berharga. Sehingga mangkuk atau piring atau gelas itu, ketika dia sudah digabung kembali, sudah utuh, tetapi bekas retakannya masih ada, tetapi sudah ditambal dengan serbuk atau cairan emas dan perak. Dengan demikian, barang yang pecah belah tadi itu, dia mempunyai nilai tambah. Itulah ilmu kintsugi itu. Sehingga barang-barang itu yang tadi sudah tidak menarik, tetapi ketika ditambal dengan emas atau perak, di sambungannya itu, akhirnya barang-barang itu sekali lagi menjadi berarti, mempunyai nilai tambah, dan bisa menjadi lebih mahal. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau dalam masa sekarang ini, kita dalam suasana pandemi COVID-19, tentu kita mempunyai macam-macam pengalaman. Banyak dari umat kita, banyak dari umat manusia secara umum mengalami imbasnya. Mungkin terpuruk secara ekonomi, atau yang terpapar langsung mengalami sakit dan mengalami ada kemunduran dalam kehidupannya. Itu hal-hal yang menggambarkan kelemahan kita umat manusia berhadapan dengan permasalahan kehidupan. Demikian pun dengan aneka macam permasalahan yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi umat beriman, kembali dalam seni kintsugi tadi, sebagai orang beriman dan orang Katolik, apalagi kita yang tergabung di dalam PDKK Elsa Cikarang,
yang sungguh memaknai kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, sebenarnya di dalam tantangan, keterpurukan, dan masalah kehidupan kita, harus kita menghadirkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Bacaan pertama dari Ibrani tadi digambarkan kepada kita bagaimana justru orang yang dicintai oleh Tuhan, justru dia mendapat, digambarkan tadi ya, hajaran seperti seorang anak, bahkan mendapat pukulan, mendapat teguran. Itu tidak berarti Tuhan Allah kita, orang tua kita, tidak mencintai kita. Sebenarnya di dalam pengalaman yang seperti itu, kita sedang dibentuk karakter atau dibangun nilai-nilai yang baru, kekuatan kepada kita supaya semakin teguh dan kuat di dalam tantangan kehidupan kita menuju sebuah kebaikan. Sehingga teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketika kita benar-benar menghidupi pribadi, menghidupi karakter Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya sebenarnya bukan hanya kita yang hidup dalam diri kita, tetapi Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan kita, yang seringkali saya sampaikan kalau kita misa di Elsa di sana ya, bahwa akhirnya kita menjadi sakramen, menjadi tanda kehadiran Tuhan yang teguh dan kuat di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Demikian bacaan Ibrani. Sedangkan bacaan dari Injil Markus tadi, ketika Yesus memanggil para murid yang perdana itu, para murid pertama, mereka berangkat dari orang-orang yang sangat sederhana. Bahkan mereka dikatakan sebagai nelayan-nelayan miskin dan sederhana di sekitar Danau Galilea. Tetapi ketika Yesus datang, berjumpa dan memanggil mereka, mereka orang-orang yang sederhana. Petrus yang digambarkan dengan orang yang seringkali ragu dan bimbang, orang seperti Yudas, dan para murid yang lain. Sebenarnya ketika mereka orang-orang yang sederhana itu menerima ajakan panggilan Tuhan, panggilan Yesus, sebenarnya di dalam kesederhanaan mereka tadi, ketika mereka menghidupi karakter Tuhan dalam diri mereka, akhirnya hal yang lemah, hal yang rendah, hal yang sederhana itu akhirnya mendapat nilai yang lebih. Karena bukan lagi mereka yang hidup dalam diri mereka, tetapi Yesus Kristuslah Tuhan yang hadir meneguhkan dan menguatkan mereka. Saudara dan saudariku, teman-temanku, keluarga besar PDKK Elsa Cikarang. Ketika para murid dipanggil, mereka siap sedia. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, mulai sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia. Demikian pun kita, teman-teman PDKK Elsa Cikarang, siapapun kita, apapun keberadaan kita, ketika kita bergabung dalam komunitas ini, sebenarnya seperti para murid perdana tadi, kita pun dipanggil untuk menjadi penjala manusia satu terhadap yang lain. Sebagaimana para murid, kita pun juga manusia yang lemah, punya keterbatasan, punya kekurangan. Ada banyak-banyak hal yang mungkin kita rasa, siapalah kita ini, apalah arti kehidupan kita ini. Tapi sekali lagi, ketika kita menghidupi karakter kepribadian
bagaimana ciri khas Kristiani dalam kehidupan kita. Orang yang tabah, orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang konsisten dengan hal-hal yang baik. Justru tadi dengan orang yang penuh cinta kasih, berdedikasi, rendah hati, justru nilai-nilai kebaikan inilah yang sebenarnya meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Para saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam masa Prapaskah. Di awal masa Prapaskah, Paus Fransiskus menyampaikan pesannya kepada kita semua umat Katolik Roma bahwa Paus Fransiskus memaknai masa Prapaskah sebagai perjalanan pulang menuju Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perjalanan pulang. Yang namanya orang yang berjalan pulang, Paus menggambarkan bahwa orang-orang yang adalah kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa datang dan pulang ke hadapan Tuhan dengan cara apa? Memperbarui kehidupan kita. Membangun niat yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan menghidupi spirit Roh Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai pengharapan di dalam pengalaman keterpurukan. Dan Paus kembali menegaskan, ketika kita mau bergerak untuk berangkat pulang menuju kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebenarnya langkah pertama sudah dimulai oleh Yesus yang terlebih dahulu datang menjamah kita, datang memanggil kita, dan datang meneguhkan kita. Oleh karena itu, rekan-rekan, teman-teman, ibu bapak, keluarga besar PDKK Elsa Cikarang, mari kembali lagi kita sebagai umat beriman dalam pengalaman yang sulit, mungkin dengan berbagai macam alasan situasi kehidupan kita. Tadi digambarkan ada yang sakit, mungkin ada yang secara ekonomi terpuruk, mungkin yang punya tantangan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Mari kita tetap berjiwa besar sebagai orang Katolik. Sebagai PDKK Elsa yang selalu memaknai kehadiran Roh Kudus, harusnya kita berjiwa besar bahwa kita tidak berjalan sendirian. Sekali lagi, karakter Tuhan telah tumbuh dan hidup dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Allah kita tidak pernah menyia-nyiakan kita. Orang yang mau tekun, setia, datang kepada Dia di dalam segala macam pengalaman kehidupan kita. Akhirnya umat beriman yang dikasihi Tuhan. Mari di dalam kehidupan kita, di dalam mengisi masa Prapaskah, masa pertobatan ini, khususnya sebagai bagian dari komunitas PDKK Elsa, mari kita tetap membangun persatuan, solid, bekerja sama. Walaupun mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti sebelum-sebelumnya, tetapi kita percaya dengan cara-cara Tuhan sendiri, Dia mau datang dan menjamah kita. Dia mau mengundang kita supaya tetap merawat persatuan, kekompakan, kebersamaan di antara kita. Dan kita percaya dengan cara-cara seperti itulah akhirnya karakter Tuhan itu menjadi nilai-nilai yang bisa kita tanamkan, kita hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sekali lagi, dengan jiwa besar, kita selalu siap datang ke hadapan Tuhan dan berbakti, berbuat baik kepada sesama di sekitar kita. Semoga dengan permenungan ini, rahmat dan berkat Tuhan terpancar buat kita semua,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak. Dan mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mengaturkan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, dan para imam, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang telah Kau berikan untuk mendampingi dan mengembalakan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan mereka. Jadikanlah mereka garam dan terang, sehingga senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan gereja dan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dampingilah mereka dalam tugas dan kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit dan COVID-19. Ya Bapa, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan adanya wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, dengan rendah hati dan penuh keyakinan kami mohon perlindungan-Mu bagi kami semua, dan juga kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan terkena wabah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan gereja Ibu Teresa, ya Bapa yang baik, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk selalu membangun persaudaraan sejati dengan mau berbagi dan terlibat membantu kesulitan sama. Itulah kehendak-Mu yang harus kami perbuat dalam hidup menggereja dan merakyat di bumi Cikarang. Selain itu ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati umat-Mu yang menginginkan gedung gereja, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat yang lebih layak. Ya Bapa yang baik, semoga Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujudkan harapan kami dalam memiliki gedung gereja. Tuhan, bukakanlah jalan bagi umat-Mu ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami,
kami persembahkan ke hadapan-Mu saudara dan saudari kami yang sedang sakit dan dalam proses penyembuhan. Ibu Trislonto, Ibu Patricia Gunawan, Bapak Hengki Kodiat, Bapak Randy, Bapak Willy, Saudari Yen, dan seorang juga yang sedang sakit. Tuhan Allah dan Bapa kami pada malam ini bersatu hati dari berbagai tempat, mempersembahkan mereka yang sakit ke hadapan naungan kasih-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga jamahan tangan kasih-Mu turun atas mereka semua. Engkau sungguh tabib ilahi, penyembuh yang terbaik. Hadirlah dan berkaryalah ya Tuhan, khususnya atas mereka yang terpapar virus COVID-19, dan biarlah karena jamahan kasih-Mu ya Tuhan, mujizat pemulihan, kekuatan dan kesembuhan Tuhan curahkan atas mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, imbas dari pandemi COVID-19 membuat banyak orang, bahkan juga mereka dari komunitas kami, keluarga kami, mengalami keterpurukan dalam kehidupan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami pun mohon kepadamu, semoga dengan Ekaristi Kudus pada malam ini, Tuhan menjamah mereka semua yang mengalami imbas akibat dari COVID-19 dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi rumah tangga. Tuhan, semoga mereka semua diteguhkan dan dikuatkan. Mereka pun diberikan pengharapan dengan jiwa yang besar. Dan semoga ya Tuhan, karena naungan kasih-Mu, mereka pun semua menemukan cara-cara, peluang yang terbaik untuk keluar dari tantangan yang dihadapi. Akhirnya dengan penuh iman dan pengharapan dan sukacita, mereka datang bersyukur di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada malam ini kami boleh berkumpul bersama sebagai keluarga besar PDKK Elsa Cikarang. Tuhan, kami yakin dan percaya, walaupun dalam tantangan, dalam situasi yang sulit, Roh Kudus-Mu terus menuntun menjaga komunitas ini. Semoga ya Tuhan, komunitas PDKK Elsa Cikarang tetap solid, tetap kompak, tetap bersatu, dan biarlah ya Tuhan mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai menggunakan sarana media komunikasi, mereka bisa saling membangun cinta satu dengan yang lain, dan biarlah ya Tuhan mereka pun tidak merasakan kesendirian, tetapi jamahan tangan kasih-Mu senantiasa hadir dan melingkupi mereka semua. Dan biarlah ya Tuhan, dengan karya baik PDKK Elsa Cikarang, semakin banyaklah umat-Mu yang tersapakan dan terarah kepada keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, semoga keluarga-keluarga dalam PDKK Elsa Cikarang, dalam pekerjaan mereka, dalam usahanya, khususnya sebuah keluarga yang memulai sebuah usaha, Tuhan jaga dan tuntun mereka semua sehingga harapan-harapan, target-target yang ditetapkan, yang diupayakan, semuanya boleh tercapai,
dan kemuliaan nama-Mu lah yang senantiasa dihidupi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami haturkan ke hadapan-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan dengan Ekaristi Kudus. Iya. Sambil memberikan persembahan, kita mau menaikkan satu pujian. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening yang ada di layar. Tulisan yang berjalan di atas. Takkan pernah
Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pandanglah umat-Mu yang tergabung dalam Ekaristi Kudus ini, keluarga besar PDKK Elsa Cikarang. Pandanglah mereka dengan cinta-Mu, terimalah persembahan diri mereka, dengarkan dan kabulkanlah doa-doa harapan mereka karena persatuan dengan persembahan Ekaristi di altar ini. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang Maha Baik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas karya-Mu yang agung di tengah-tengah kami dan memuji Engkau dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan Roh-Mu, orang-orang yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Berkat kuasa-Mu juga, cinta mengalahkan kebencian, ampun menaklukkan balas dendam, dan saling kasih mengenyahkan perselisihan. Oleh karena itu, selayaknya kami selalu bersyukur kepadamu dan melambungkan pujian bersama segenap penghuni surga yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita gabungkan doa syukur pujian kita dengan menyanyikan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus buat kita semua. Salam damai, salam sehat, salam berkat buat kita semua. Sanctus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kini kita tiba pada bagian yang sangat menyentuh hati batin kehidupan kita. Kita ingat kisah ketika seorang perwira yang anaknya sakit datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru Yesus, hamba saya, pelayan saya sakit, tolonglah untuk menyembuhkan dia." Lalu Yesus mengatakan, "Oke, saya akan datang untuk menyembuhkan." Tetapi si perwira mengatakan, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang ke rumah saya. Bersabdalah saja, maka saya, hamba saya itu akan sembuh." Teman-temanku semua, demikian pun pengalaman yang sama pada malam ini kita hayati dan kita alami. Walaupun secara fisik kita tidak berkumpul bersama-sama, tetapi dengan pengalaman firman Tuhan seorang perwira tadi, walaupun tempat kita berbeda, rahmat dan kasih Tuhan itu sampai di rumah kita masing-masing, di keluarga kita, bahkan di dalam hati diri pribadi kita masing-masing. Sehingga untuk menggantikan adorasi pada bagian ini, Yesus akan ditinggikan di hadapan kita. Semua kita diharapkan mengambil posisi duduk yang tegak ya. Duduk yang tegak. Pandangan kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan yang hadir di hadapan kita. Dan kita percaya doa kita yang penuh penghayatan, "Saya tidak pantas bersabdalah, maka saya disembuhkan, saya terberkati." Itu pun sampai di dalam tempat kita, dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita.
Saudara dan saudariku, lihatlah, inilah Kristus Sang Penebus, Anak Domba Allah, ditinggikan di hadapan kita. Dia menyapa kita, Dia hadir di hadapan kita, Dia hadir di rumah kita masing-masing. Dia begitu dekat dan menyatu dengan kita semua. Karakteristik Tuhan hadir dan tinggal melingkupi kita semua, walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Roh Allah yang satu dan sama itulah yang mempersatukan kita di dalam ikatan. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun mengantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita melanjutkan dengan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, syukur dan pujian kami haturkan kehadapan-Mu. Dalam Ekaristi Kudus ini, rahmat, cinta, dan kasih-Mu sungguh nyata, hadir menyapa kami, di rumah kami, di tengah keluarga, di komunitas, dan di dalam diri kami masing-masing. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Semoga karakter Tuhan Kristus Sang Penebus hadir dan tinggal dalam komunitas, dalam kehidupan kami, sehingga kami semua tetap berharap dan berpasrah ke dalam belayan kasih-Mu. Semoga ya Tuhan, keluarga besar PDKK Elsa Cikarang, mereka tetap rukun, kompak, dan bersatu, saling mendoakan, saling meneguhkan, dan biarlah dalam komunitas ini hadir dan tinggallah suasana sukacita kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Iya. Mohon waktunya sebentar untuk pengumuman. Iya. Persekutuan doa online selanjutnya akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Rabu minggu depan, pukul 19.30, dengan tema mengatasi virus-virus rohani. Firman akan disampaikan oleh Bapak Benyamin Ratu. Selanjutnya persekutuan doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, pukul 19.30 dengan tema ini akan diadakan praise and worship. Jadi kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Iya, next. Misas online perayaan Ekaristi seperti ini akan diadakan kembali pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 pukul 19.30. Jadi masih Rabu bulan depan, minggu ketiga bulan April, bersama dengan Romo Kamelus Delelis Dakcunha PR. Iya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan Elsa, boleh memberikan persembahan dengan transfer ke Bank BCA 8760603636, nomor cantik atas nama Riani Hapsari Nawawi, Dokter. Iya, demikianlah pengumuman. Silakan Romo. Oke. Saudara dan saudariku, teman-teman semua, sebelum kita mohonkan berkat Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kehadiran kita, buat kebersamaan kita ya. Ada 22 partisipan ya, tapi beberapa tempat itu bukan cuma seorang ya. Puji Tuhan bahwa kita masih bisa bertemu, masih bisa berkumpul bersama. Kalau begini teman-teman, syukur juga ada COVID ya, kita bisa bertemu seperti ini ya. Kalau tidak, Roma kan udah di Sumba ya, kita bisa bertemu langsung ya. Senang sekali, saya berharap dan mendoakan supaya PDKK Elsa terus berkibar ya. Amin. Amin ya, terus berkibar, terus kompak, terus berjalan, dan tentu kita mendoakan supaya makin banyak teman-teman yang terus mau bergabung bersama dengan komunitas ini untuk bersama-sama bisa menimba atau menerima rahmat dan berkat Tuhan di dalam paguyuban PDKK Elsa Cikarang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertugas ya.
Di sana ada siapa-siapa itu, di sana ada pemain musiknya ya, ada tim pujiannya ya di sana. Oke, terima kasih banyak ya untuk semua persiapannya, bagus sekali. Dan terakhir, kita tetap berjiwa besar. Kita tetap bersemangat, kita percaya justru dalam pengalaman seperti inilah iman kita sedang dimurnikan. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan kita. Mari sekarang kita mohonkan berkat Tuhan buat kita semua. Tangan kita terbuka seperti ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku, hidup pribadi kalian, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, khususnya kebersamaan di dalam komunitas PDKK Elsa Cikarang, rencana baik kita di hari-hari mendatang, dinaungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Hiduplah dengan penuh cinta, pengharapan, dan menghidupi ciri khas karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Pergilah kita semua diutus. Amin. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom-nya dulu, nanti kita akan berfoto bersama. Ini kesempatan langka kita berfoto bersama dengan Romo Decius yang langsung dari Sumba. Romo, mungkin pantainya yang di belakang boleh dibuka. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Decius yang sudah berkenan hadir melalui online malam ini. Sehat selalu Romo. Ceria selalu, sukacita selalu, kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai Romo. Amin. Ya, kita mau tutup perayaan Ekaristi malam ini dengan mengangkat satu pujian sebagai janji kita kepada Tuhan bahwa apapun keadaan kita akan tetap setia menanti janji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya.
Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh dong kameranya dibuka. Kita mau foto bersama nih.